Bapak Insinyur Haji Ahmad Zulkarnain MC. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Cimahi, dan di malam ini kita angkat tema yaitu fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Cimahi. Ya, nah mungkin nanti dari teman-teman dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Nanti pun acara ini kita dibantu dan dipandu oleh Mas Heri ya untuk acara ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Heri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Teman-teman, terima kasih sudah bisa hadir kembali di acara rutin kita obrolan malam Kamis episode yang ke-17 pada tanggal 20 November 2019 ini. Alhamdulillah wakil rakyat kita, kalau bahasa biasanya suhenya, sudah hadir. Kang Ajul dulu sama juga naik nama topnya kan, beliau sebagai ketua DPRD. Dan terima kasih nih Kang Ajul, ini salah satu bagian dari masyarakat Cimahi yang berhimpun di Laskar Merah Putih. Kang Ajul, kita non partisan parpol satu, atau kita sifatnya ini kan NKRI ya, nasional. Itu di Laskar Merah Putih. Di Laskar Merah Putih itu kalau dari struktur itu markas di kota itu, kota Cimahi markas cabang kan. Kalau di kecamatan markas cabang, kalau di kelurahan markas ranting, dan ada di daerah ada provinsi di markas daerah, di pusat markas besar. Kalau di organisasinya kita punya Serikandi, ada generasi muda dan mahasiswa, ada brigade, ada lembaga bantuan hukum, ada satu lagi itu organisasi saatnya gitu kan. Dan ini teman-teman ini sebagian juga ada yang dari tingkat kelurahan kan. Jadi maaf belum bisa hadir semua karena mereka juga ada yang kerja. Jadi kadang-kadang terpaku pada bukan orang dari PNS atau pegawai pemerintah di industri, jadi mungkin agak terbatas. Biasanya suka banyak gitu. Sehubungan dengan judul yang pada tema obrolan malam ini, kita ada wakil rakyat di Cimahi sejak tahun ini daerah. Ya, kewenangannya ya 2002. Dulu Kang Ajul ini pertama jadi anggota dewan tahun 2004 ya. Mewakili partai dulu masih Partai Keadilan kayaknya. Hanya satu beliau. Nah sekarang 9 kan? Oh 7, alhamdulillah. Bukan, makanya dia beliau jadi ketua DPRD. Sesuai dengan tema kan, jadi pada malam ini sekalian kita silaturahmi. Jadi maksud kita ngobrol ini untuk paling utama silaturahmi, yang kedua berbagi ilmu, yang ketiga teman-teman juga di kami metode untuk pengkaderan atau pendidikan organisasi tidak bersifat yang biasa-biasakan. Dengan cara media ini dan sebelum juga kita sudah menghadirkan sampai 11 dinas. Jadi informasi yang didapat masalah wawasan pengetahuan atau apapun di pemerintahan itu kita dapat dari sumbernya, dan teman-teman dari anggota sampai pengurus mendapatkan sumber yang jelas. Jadi pembekalan itu kalaupun dikatakan kaderisasi, kita sifatnya yang begini saja. Jadi sambil ngobrol santai, relax, kita bisa dari dinas juga kadang-kadang bagaimana masukan dari masyarakat, apalagi saat ini wakil rakyat. Nah ini yang perlu kita coba biasakan. Jadi yang coba kita hidupkan versinya Laskar Merah Putih. Maka Kang Ajul untuk memperkenalkan sekilas, tapi putar nanti kalau pada saat waktu Kang Ajul membicarakan itu atau menggunakan agar saya potong supaya kami efektif waktu. Maka Kang Ajul, hatur nuhun. Kita sampai setengah 10. Selintas saja tentang nanti kita nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon saya bisa diundang bersama Laskar
ya pemohon. Dan saya mengikuti atau memantau, bukan mengikuti ya, memantau kegiatan Sunan Putih lewat akunnya teman SMA saya ini, Kang Asep, teman SMA saya, ya, di Jakarta. Jadi dengan akun beliau, ya saya mengetahui ada Laskar Merah Putih, gitu. Ya, dan aktivitasnya. Ramadan kemarin saya tahu bagi-bagi takjil berapa kali di Cimahi Mall, macam saya tahu karena kemudian pendekatan seperti ini, ya berarti LSM baru dengan pendekatan seperti ini. Ya. Di Cimahi saya tinggal sejak tahun 95, setelah menikah saya dapat orang Cimahi gitu kan. Aslinya orang Betawi, ketika mendapat orang Cimahi ya jadi orang Cimahi. Ya tahun 95 saya sudah di Cihanjuang. Kemudian berkiprah di pemerintahan Kota Cimahi ya sejak saya jadi anggota Dewan 2004 sampai 2014, 10 tahun. Kemudian saya cuti karena di partai saya itu kalau sudah 2 periode ya harus ngasih kesempatan yang lain dulu. Jadi 5 tahun kemarin 2014-2019 saya off dulu gitu ya, dan 2019 ini terpilih kembali, sehingga 5 tahun ini saya tidak terlalu banyak mengikuti perkembangan dinamika di Kota Cimahi. Saya tinggal di Cihanjuang ya, di Blok C di RW 17 Kelurahan Cibadak, Cimahi Utara. Anak 5, yang pertama sudah lulus sarjana, dan bungsunya baru kelas 7 SMP. Ya, itu saya sudah berkenalan ya. Ya kalau aktivitas, sebenarnya basic saya social planner. Saya sejak kuliah sudah megang yayasan di pendidikan, di dakwah, karena saya di ITB, maka sentuhan aktivitas Salman ya nggak bisa dihindari begitu. Jadi karakter aktivis Salmannya ya sangat kentara lah begitu. Kemudian saya pernah bekerja di PTN dari tahun 94 sejak lulus sampai 2003. Sampai 2004-nya baru masuk ke pemerintahan. Sekarang juga masih aktif mengelola kegiatan sosial di beberapa yayasan, khususnya di pendidikan. Yayasan terakhir yang saya saya geluti di Yayasan Pam Budi Luhur 1976. Ya, Budi Luhur yang orang Cimahi Selatan mah apalun ya, dari klinik Budi Luhur, Nikes Budi Luhur, ya, TK sampai SMA Budi Luhur, ya. Bu Aris Munandar almarhum, ya, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk memanage yayasan tersebut. Saya sudah aktivitas. Siap. Begini, karena yang kita tahu kan sebagai wakil rakyat mempunyai fungsi ya, tugas kantor, fungsi administrasi, budgeting dan kontrol. Kalau kita ini langsung kepada pemaparan pengertian kita teman-teman juga sudah masalah organisasi peraturan, berarti kalau Cimahi membentuk produk hukum daerah tadi yang mungkin selintas untuk tahun kemarin proyek yang dijadwalkan sudah berapa yang sudah selesai, dan tahun depan ada berapa proyek yang harus dibereskan gitu. Ya, kalau dari segi pansusnya sekarang sudah dalam status tahun 2019 ini pansus 19, berarti akan memproduksi sekitar 19 raperda, baik itu revisi maupun baru ya. Karena
masuk di akhir Agustus biasanya nggak mengikuti sebelumnya. Kemudian untuk tahun 2020 rencana Perda kita dari hasil teman-teman di Badan Pembentukan Perda itu ada sekitar 24 judul usulan, ya, ada 19 dari prakarsa DPRD, jadi hak inisiatif kan, judul 19 judul, kemudian selebihnya dari eksekutif. Nah, ini memang belum ditetapkan, insya Allah hari Senin besok akan diparipurnakan, ditetapkan menjadi Perda, program pembentukan perda, gitu kan, dari segi legislasi. Maknanya dari harus ada perda itu buat masyarakat sama stockholder gitu ya. Sampai di bawah kan mungkin berpatokan pada ini kan Undang-Undang Nomor 12 ya kan tentang pemerintahan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau kita lihat yang dulu mungkin akan punya bocoran. Misalkan sekarang untuk pembentukan perda ini sampai sejauh mana kalau kita pakai asumsi dari Perda Nomor 12, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini. Iya. Sebenarnya yang paling kuat fungsi dari DPRD itu adalah di legislasi ini. Sebenarnya karena kan fungsinya kan ada legislasi, ya, untuk peraturan, kemudian ada budgeting, ya, bersama-sama pemerintah menyusun anggaran, gitu ya, yang sekarang sedang kami lakukan. Sekarang hari yang ke-6 dari tadi pagi jam 9 kita bahas maraton, ya, ada sekitar sampai sekarang hari ini 6 dinas hari ini dibahas, gitu ya. Itu budgetingnya. Satu lagi controlling, di komisi-komisi itu banyak sekali pengawas-pengawas yang dilakukan. Legislatif, gitu kan, kami anggota legislatif, memang banyak perannya di legislasi. Kenapa dipentingkan adanya perda? Ya, segala sesuatu kan perlu diatur, ya. Kesepakatan ini di masyarakat, gitu kan, perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan, sehingga di sana ada aspek legalnya. Misal, ya, perda itu bisa berdampak kepada pendapatan asli daerah (PAD). Ya, kalau kita ingin memungut, gitu kan, pajak ataupun retribusi, gitu ya, maka itu harus diperdakan supaya sah. Ya, tarifnya berapa? Kalau nggak diperdakan nggak bisa dipungut, gitu ya. Jadi pajak daerah, retribusi daerah, semuanya itu harus diperdakan. Ya, parkir, ada pajak parkir, ada retribusi parkir. Bedanya kalau pajak parkir, ya, itu off street, di luar jalan, ada gedung-gedung, misalnya Borma, ya, atau namanya nggak banyak ada punya parkir, gitu kan. Nah, kemudian pihak penyedia parkir itu melakukan pungutan parkir, maka dikenakan pajaknya, disebut dengan pajak parkir. Jadi saya dapat pembahasan Cimahi itu 800 juta tahun potensi dari pajak parkir, ya lumayan, ya. Yang kedua retribusi ya, yang juru parkir di jalan-jalan ketika Daunjaya kan ada juru parkir, ya. Jadi parkir di jalan, ya, kemudian dikutip retribusinya. Nah, artinya semua pendapatan apapun, mau BTS, kemudian perizinan itu harus diperdakan, ya. Nah, satu itu ada fungsi pendapatannya dari perda. Yang kedua pengendalian, ya, ada fungsi perda itu buat pengendalian. Kenapa? Kalau tidak ada pengendalian, orang seenaknya aja kan, ya. Maka beberapa perda tentang pengendalian itu misal RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Daerah sini loh, daerah buat hunian, daerah sini buat bisnis, ya. Jadi masing-masing ada daerahnya, ya. Nah, dengan demikian terkendali, gitu kan, terkendali. Kemudian IMB, pengendalian rumah harus pembangunan itu harus ada izinnya,
ya itu pengendalian, ya macam-macam lagi, ya perhubungan, ya jalan, sepadan dan segala macam, termasuk penempatan PKL dan juga itu pengendalian. Demi juga di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ada pengendalian, ya sehingga pelayanan itu bisa lebih maksimal. Pengendalian. Kalau kita melihat dari azasnya kan dari proses pembentukan Perdanya. Nah, oke. Jadi Perda itu karena nanti dia mengikat. Kalau Perda berarti mengikatnya Cimahi. Kalau Perda Kota Cimahi berarti mengikat seluruh warga Kota Cimahi. Karena dia mengikat, maka dia tidak boleh sembarangan membuatnya, gitu kan? Nggak bisa serampangan, usulan kemudian dibuat tok baru, nggak bisa begitu. Ada proses pembentukan perdanya. Yang pertama harus ada naskah akademis. Harus ada naskah akademis. Berarti ada kajian dari akademisi. Biasanya kita pakai akademisi dari perguruan tinggi, kan? Dari Unjani, dari IPDN, dari Unpas, ya. Mereka akademisinya lewat LPPM-nya memberikan kajian yang hasil dari permintaan DPRD. Dari naskah akademis di sana keluarlah 3 landasan sebuah peraturan itu. Harus memenuhi aspek, pertama aspek yuridisnya. Aspek legalnya apa? Harus dia tidak bertentangan dengan peraturan undangan yang di atasnya, gitu ya. Kalau Perda itu nggak boleh bertentangan dengan ya peraturan pemerintah, undang-undang, nggak boleh. Ya, apalagi termasuk konstitusi, begitu kan, nggak boleh. Jadi harus aspek yuridisnya ada. Yang kedua aspek filosofis. Kepentingannya apa buat ini, gitu ya? Buat peraturan ini kepentingannya, filosofinya apa? Ya harus berdampak dong, nggak boleh ada sekedar buat begitu. Kepentingannya apa nih, buat apa? Ada aspek filosofisnya. Kemudian yang ketiga aspek sosiologisnya. Ya. Diperlukan nggak untuk masyarakat? Ya. Diperlukan nggak oleh masyarakat? Ya. Dampaknya nanti bagaimana buat masyarakat? Di kajian naskah akademis itu ada ketiga aspek, itu pasti ada, minimal 3 aspek itu. Ya, setelah naskah akademik terbentuk, barulah dibuatkan rancangan perdanya. Ini mulai ke legal drafting. Ya, kan peraturan itu ada ketentuan umumnya, ada pasal-pasal bab dan pasal-pasalnya. Itu bahasa hukum kan? Ya. Saya sebut dengan legal drafting. Nah, ada teman-teman yang ahli di situ. Kalau di DPRD ada alat kelengkapan dewan namanya kan, ada 9 alat kelengkapan dewan yang ngurusin masalah pembentukan perda ini, Bapom Perda tadi, badan pembentukan ya. Dari rancangan itulah kemudian sembarangan diusulkan lah di dalam rapat paripurna rancangan. Ya. Jadi nggak bisa langsung jadi, ada mekanismenya. Baik kalau usulan eksekutif berarti Pak Wali Kota harus menyampaikan kami memajukan rancangan perda ini, sampaikan di paripurna dengan penjelasan-penjelasannya. Ya, kalau inisiatif DPRD berarti dari DPRD menyampaikan kepada Wali Kota atau pemerintah kota kami mengajukan rancangan perda ini dengan alasan begini. Ya, itu paripurna pasti ada. Pertama namanya paripurna penyampaian rancangan perda. Setelah itu disetujui, oke, kita setuju ini akan kita bahas. Maka dibentuklah di DPRD itu namanya pansus, panitia khusus. Ya, panitia khusus dibentuk untuk apa? Untuk membahas rancangan tadi itu. Nah, membahasnya bagaimana? Nah, membahasnya antara pansus dengan stakeholder terkait tentang perda itu. Kalau perda tentang kesehatan, ya berarti dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, dengan LSM kesehatan dan segala macam pasti diundang rapat dengar pendapatnya begitu kan? Ya, pasti diundang. Karena demi keterbukaan juga. Keterbukaan juga, ya. Nah, setelah selesai pembahasan, ya,
maka diajukan lagi di paripurna untuk ditetapkan. Nah, di paripurna boleh ada yang nggak setuju, ya, karena paripurna itu forum tertinggi dan harus sangat dihormati hak demokrasi seseorang. Ya. Jadi seseorang boleh tidak setuju dengan pendapat yang lainnya, boleh. Ya, saya tidak setuju dengan perda itu, harus dihargai. Tapi kan keputusan tetap harus diambil, ya kan? Keputusan di DPRD itu hanya dua, satu musyawarah. Bagus kalau musyawarah, nanti aklamasi, sudah sepakat semua, sepakat. Kalau nggak bisa musyawarah, voting. Kalau voting, ya 50% sudah diambil surat terbanyak, sudah selesai. Yang lain yang tidak setuju atau yang kalah voting harus menghormati, ya, karena itulah mekanisme di dalam demokrasi. Dalam proses legislasi ya. Dalam proses raperda itu berarti dari pansus itu sebelum diketok palu dialihkan kepada rapat paripurna, ada proses yang harus ditempuh. Akan tadi bilang stakeholder. Nah, jadi dalam proses untuk menampung aspirasi masyarakat yang kebiasaan di DPR tidak terjemahi, caranya bagaimana itu? Yang kita ini selama ini kita masih awam nih, di peraturan disebutkan, tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang antara ada dan tiada gitu. Ataupun sekali ada hanya sifatnya memenuhi persyaratan saja. Jadi aspirasi masyarakat itu diundangnya hanya pada satu, ya mungkin agak sedikit setuju ya. Yang penting, ada nih program masyarakat tentang kaitan, muatan, tujuannya, kemauannya, kadang-kadang masih tanda tangan. Nah, ini bagaimana? Iya. Tadi pasti setiap perda itu ada, ketika pembahasan perda itu pansus mengundang, pasti mengundang. Kenapa? Karena nanti kan produk peraturan itu akan pertama mungkin mengendalikan pihak tertentu atau menguntungkan atau membina kelompok tertentu begitu di masyarakat kan. Misal ya kita bikin perda tentang perlindungan pasar tradisional, kan begitu ya. Berarti kan kita akan ingin mengendalikan jumlah ya pasar modern terhadap pasar tradisional. Dibuatkanlah aturan-aturannya kan, misalnya jarak atau jam bukanya segala macam. Nah, karena ada beberapa pihak yang akan berdampak dari aturan ini. Misal pasar modernnya di minimarket ya, kalau mereka punya asosiasi pasti asosiasi yang kita undang, gitu kan. Kalau mereka tidak punya asosiasi ya perwakilan saja dari random, gitu ya. Perwakilan itu diundang, bicarakan nanti kita begini-begini. Kan nanti mereka pasti menyampaikan pendapat menurut kepentingan dia. Gitu, ya. Kemudian dari pihak yang ingin dilindungi pasar tradisionalnya kan juga ada asosiasi pedagang akan diundang. Ya, apa harapan-harapan mereka, keinginan mereka ya untuk disampaikan dan kemudian kita bahas dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal perda. Ini sekali satu, kalau saya tidak salah baca kan ya, di situ ada satu klausul bahwa sebelum itu dibahas juga baru berupa draft atau raperda itu harus disosialisasikan. Sebagai. Nah, ini mungkin ya kita tidak untuk mengatakan. Cimahi kurang ini. Di Bandung kan biasa sudah ada tuh di media kita. Raperda masalah ini. Jadi siapapun masyarakat kalau pemahaman kami itu bukan dari satu kelompok atau siapa, berdampak pada masyarakat yang bukan itu. Ini kelihatannya cuma belum biasa gitu. Oke. Jadi pertama, kalau kewenangan untuk mensosialisasikan perda, ya itu kalau perda sudah bentuk perda berarti ya. Ya nanti. Sebelumnya. Iya, saya nanti saya jelaskan dulu. Kalau yang sudah berbentuk perda, maka kewenangannya ada eksekutif. Kalau sudah berbentuk perda, bahkan penegaknya, pengawalnya yaitu Satpol PP. Ya, itu kalau sudah bentuk perda. Nah, DPRD punya kewenangan untuk mensosialisasikan raperda. Ketika masih dalam bentuk rancangan ataupun draft ya perda, maka DPRD yang punya kewajiban untuk menyampaikan rancangan itu. Ya.
baik dalam bentuk pembahasan maupun menyampaikan informasi. Nah, tinggal ya saya baru ngecek web kita di DPRD ini kayak belum berfungsi maksimal. Ya, harusnya tuh ketika Perda sudah ya nanti insya Allah kita akan coba kan sekarang dunia digital ya. Yes. Sekarang semua sudah megang HP yang bisa akses apapun gitu kan. Ya. Nah, harusnya sudah ketika Raperda itu sudah akan dibahas ya disampaikan ke masyarakat. Ya, ini pun bagian dari keterbukaan informasi publik begitu ya. Sehingga diharapkan dengan diketahui oleh masyarakat yang berkepentingan bisa menyampaikan usulan-usulan itu harus sebenarnya ya. Tapi nanti terkait dengan penganggaran ya, kemudian teknis sosialisasinya kan macam-macam, ada yang sosialisasi pakai ya kalau daerah lain ada wayang, jika ada wayang sampaikanlah sosialisasi itu. Bicara begitu juga bisa ya? Bisa. Itu bisa. Sangat bisa. Nah, saya pikir kalau LMP Laskar Merah Putih ini mengambil peran inisiatif, saya pikir bagus tuh. Nanti kita koordinasi dengan ketua. Nah, ketua. begitu ya, sering saja datang ke DPRD gitu ya. Ya ini berpartisipasi untuk menjadi wadah ya sosialisasi rancangan Perda begitu kan. Kalau ini dalam Perda itu kan biasanya ada sanksi kan. Betul. Nah, sanksi ini kalau itu Perda sanksi itu kewenangan sebagai wakil rakyat untuk mengawasi sanksi itu sejauh mana? Sanksi dari pelaksanaan Perda. Iya, kan berarti suatu produk ada sanksi kalau untuk menjaga Perda itu efektif atau Ya. ada suatu penyimpangan bisa Ya. ditegakkan. Pertama perlu diketahui bahwasanya sanksi di peraturan daerah atau di Perda itu maksimal 6 bulan. Jadi masuknya ke dalam tindak pidana ringan, tipiring ringan. 500 juta ya. Ya, ada juga denda maksimal. Jadi tindak pidana ringan, ya, karena peraturan daerah bukan undang-undang. Kalau undang-undang kan pasti ada macam-macam tuh tahunan ya, sanksi pidana. Nah, yang punya kewenangan dan sekaligus kewajiban menegakkan Perda adalah Satpol PP. Ya, jadi Satpol PP itu bukan pengaman, ya, bukan pengaman, ya, bukan security, dia bukan, tapi dia penegak, ya, penegak Perda. Makanya sebenarnya satuan polisi Pamong Praja, gitu kan, Pamong Praja. Dia nggak punya kewenangan nangkep sebenarnya, ya, nggak punya, dia nggak bisa menertibkan, ya, bisa mengendalikan, menyetop, ya, membongkar segala macam terhadap sesuatu yang melanggar Perda, begitu. Ada lagi yang kedua namanya PPNS, penyidik PNS, ya, semacam jaksanya tapi PNS, ya, untuk apa? Untuk Perda saja, ya, bukan kalau jaksa kan di undang-undang gitu ya. Kalau ini buat di Perda saja, PPNS. Biasanya di tenaga kerjaan tuh ada ya perusahaan mungkin kurang baik mensejahterakan pekerjanya, dia melanggar ya peraturan daerah atau melanggar undang-undang. Nah, ketika yang peraturan daerahnya, maka PPNS bisa menuntut ya menyidik gitu ya pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Sebelum lanjut, kita batasi dulu masalah legalitas ini. Berikut dari proses caranya penyampaiannya untuk ditanyakan. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan untuk masalah skop bahasan fungsi dewan, masalah membuat produk hukum. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau nanti sekalian dulu ya? Oh, ada? Mau nggak, Kang Sep?
Izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya ucapkan puji syukur atas nikmat silaturahmi sehingga kita bersama berkumpul di sini. Apalagi saya sangat-sangat bersyukur di acara Laskar Merah Putih Om Kamis malam ini sehingga saya bisa bertemu dengan teman lama saya yang berpuluh tahun tidak bertemu, dan di acara ini kita bertemu, Pak. Inilah hebatnya Laskar Merah Putih bisa menemukan kami berdua. Dan salam sholawat kepada para nabi dan rasul. Begini, ke Ketua DPRD, ketika berbicara tentang fungsi dan tugas DPRD di Kota Cimahi, apakah kita DPRD sudah menggunakan teknologi? Karena perkembangan teknologi sekarang sudah sejauh ini, sehingga dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, sejauh mana teknologi itu kita pakai. Dan selain untuk efisiensi penggunaan anggaran, juga untuk fungsi kontrol agar anggaran tersebut bisa benar-benar oleh sistem yang dibentuk dengan teknologi yang canggih agar bisa terkontrol tanpa ribet. Ya misalkan bila Jakarta e-budgeting ya, cuma kemarin Jakarta kekurangannya yaitu sistem itu tidak sempurna, tidak adanya verifikasi sehingga kemarin jebol oleh rancangan anggaran doang, belum ditetapkan. Jadi bukan kesalahan dari pemerintahan yang ada sekarang, hanya sistemnya yang belum sempurna. Salam sehat. Kemudian apa nih yang kita mau kerjakan di Cimahi? Karena saya yang saya tahu sih masih konvensional banget lah DPRD Kota Cimahi. Nah, sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi, Kang Jul ada pemikiran atau ada konsep atau ada langkah ke depannya sehingga Kota Cimahi itu benar-benar suatu ada gebrakan dari DPRD yang sekarang untuk menggunakan teknologi. Itu saja, Ketua DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sekali, teknologi apalagi digital teknologi yang sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita harus benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya, ya, karena itu jadi mudah buat publik mengetahuinya begitu kan. Makanya ya sekarang hampir semua kita termasuk instansi itu memiliki akun media sosialnya, ya, untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan mereka. Ya, di DPRD Cimahi itu ada akun Instagramnya DPRD Cimahi, begitu ya. Kemudian akun Facebooknya saya bisa cari karena saya nggak banyak tahu, ya. Itu buat dari akun media sosialnya. Ya. Nah, sehingga saya dulu ada website, tapi saya belum begitu efektif, ya, karena mungkin kekurangan konten, ya, artinya masih kurang atau nggak ada orang yang standby membuat konten-konten yang dimasukkan ke dalam websitenya, sehingga websitenya ketinggalan zaman lah gitu ya, nggak update terus begitu ya. Maka untuk 2020 kita sudah meminta, ya, di DPRD kan difasilitasi oleh namanya sekretariat DPRD atau sekretariat Dewan. Ada Pak Sekwan sebagai kepalanya dan bagian-bagian dan subbagian serta para pelaksana di sana. Ya. Nah, di antara bagian yang bertanggung jawab terhadap masalah penyebaran informasi tadi itu ada di Humas, ya. Jadi ada Subbag Humas di sini. Nah, itulah yang bertugas, ya, untuk menyampaikan, ya, apa-apa yang dikerjakan, yang dilaksanakan, ya, di DPRD ini.
tadi saya kedatangan tamu. Ya. Jadi beberapa media sudah banyak yang ingin bekerja sama, tapi kan proses birokrasi di pemerintahan kan nggak bisa orang pengen kemudian oke, sekarang nggak bisa. Ada proses-proses birokrasinya, ya. Kalau itu terkait dengan anggaran, ya kalau lebih dari 200 juta ya pasti ada lelang begitu ya. Kalau tidak, ya bisa penunjukan langsung dan segala macam. Jadi banyak media. Nah sekarang kecenderungannya bukan media konvensional walaupun elektronik. TV itu agak mahal, ya. Kalau menggunakan TV agak mahal dan sekarang kecenderungannya orang sudah banyak meninggalkan itu, ya. Paling tinggal TV-TV yang hiburan yang ditonton, ya. Jadi kayak model TVRI Bandung dan macam ya, paling mahal itu orang yang tunggu gitu ya. Jadi nggak ditonton kan, ya. Padahal mahal ongkos produksi, sehingga kalau kita kerjasama dengan televisi, TVRI itu mahal. Yang gini murah ya, Pak? Yang gini murah. Nah, sekarang zamannya streaming, gitu kan? Live streaming sekarang zamannya, ya, sehingga bisa terrecord dan bisa disaksikan lagi di waktu-waktu yang lain kan, karena di record kan, baik lewat akun YouTube-nya, ya maupun live di Facebook, Instagram, segala macam, ya. Sehingga saya merekomendasikan kepada Humas media-media streaming inilah yang bisa kita akomodir. Pertama murah, ya murah mereka. Yang kedua, semua orang bisa mengakses dimanapun, ya kan? Dengan streaming itu semua orang dimanapun ya bisa mengakses, ya. Dan yang paling penting ada recordnya, ada rekamannya yang bisa ditonton ulang, ya. Kalau nggak sempat lagi. Nah inilah yang ke depan kita mengarahkan agar segala kegiatan itu, ya, ada liputan streamingnya. Nah nanti mungkin pihak ketiga, ya, kutip pengusaha atau perusahaan broadcast ini, jadi tinggal kerjasama dengan Humas, ya, kemudian tinggal di-linkkan saja kan, di-linkkan ke websitenya, sehingga ada konten-konten yang terus update ya, di website DPRD. Itu harapan saya, dan insya Allah 2020 sudah akan kita benahi, ya. Nah, sehingga orang mau lihat website DPRD, ya harapan kita selalu update kan. Selama ini terkendala kadang-kadang informasi yang apa dilakukan oleh rakyat tidak disampaikan kepada rakyatnya. Betul. Karena media itu sekalipun ada kadang keterbatasan kan, Ya. kadang-kadang error jaringan kan gitu. Ya. Nah, itu udah ya seperti kita sendiri kadang-kadang kalau mencari informasi itu selain media teknologi, secara langsung dengan undang-undang ketentuan tersebut juga kadang-kadang ada keterbatasan kan gitu. Ini recorded aja ya? Recording aja. Nggak streaming nggak ya? Nggak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas ke yang lain? Oke, masalah legislasi sudah, masalah penganggaran kan. Ini kan berarti mungkin dari eksekutif kan ya. Yang kita tahu berarti kan pemerintah kota atau eksekutif mengajukan draft RAPBD ini kan gitu. Di situ jelas ada program dari semua dinas yang sifatnya belanja atau apapun gitu. Nah, yang selama ini kita punya harapan keinginan masyarakat, kalau masih berupa RAPBD itu diberlakukan proses untuk penyebaran ke masyarakat untuk memberikan masukan tidak selama ini, atau itu dibenarkan atau tidak kan? Dalam proses penganggaran, kalau prosesnya mungkin sedikit saya sampaikan ya. Prosesnya kan pasti itu dari aspirasi masyarakat ya, lewat yang formal, lewat musrenbang, atau ya lewat pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil reses, gitu ya. Jadi hasil reses itu ketika DPRD reses kan ada aspirasi-aspirasi yang disampaikan ke mereka, kemudian dibuatkanlah, dirumuskanlah pokok-pokok pikiran dari dua sumber itu, kemudian dari perwujudan dari visi misi
wali kota begitu kan, maka dia ada program-program juga kan yang untuk menyelesaikan ya visi misinya begitu kan. Dari situlah kemudian dibuatkan sebuah rancangan APBD yang karena ujung-ujungnya pasti dibiayai oleh APBD. Nah, sebenarnya ya itu dokumen publik, gitu ya, dokumen publik. Ya, ketika itu publik ingin mengetahuinya, ya pasti bisa. Ya. Cuma jarang yang ada orang yang minta, susah ya, susah. Ya, ya berarti mindsetnya yang mungkin saya nggak tahu punya latar belakang yang nggak enak mungkin ya, ketika mungkin APBD ataupun rancangan APBD itu tersebar, ya ada saja mungkin oknum-oknum yang mengambil manfaat dari situ, ya mungkin ada gitu juga. Tapi kalau lihat baik seperti itu nggak ada masalah sih, karena itu dokumen publik. Kalau seandainya nih, kalau kita dari organisasi ormas ini meminta informasi itu, apakah ke pemerintahan atau ke DPRD? Ke pemerintahan, karena mereka yang menyusun begitu ya. Jadi hak budgeting di DPRD itu adalah membahas bersama. Ya, kita tidak punya hak menyusun. Gitu ya. Jadi pemerintah kota lah yang punya hak menyusun. Maka rancangannya keluar dari sana. Kita hanya membahas, ya memastikan bahwasanya anggaran terhadap program dan kegiatan ini ya sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengahnya, gitu ya. Dengan rencana pembangunan setiap SKPD-nya, tahunannya, RKPD-nya setiap tahunnya harus memastikan itu sesuai dengan rencana. Yang kedua logis, gitu ya, bukan pemborosan, gitu ya. Yang ketiga harus dicek, dipastikan ada dasar cantolannya lah, gitu ya. Karena nggak bisa menganggarkan sesuatu kalau tidak ada cantolan hukumnya, ya, akan bermasalah nantinya, gitu ya. Ada bermasalah. Itulah birokrasi, ribetnya birokrasi begitu, ya. Tapi ya mungkin maksudnya untuk gampang trace, gampang dilacak ketika terjadi sesuatu yang tangan, bisa diurut siapa yang menyatakannya, apakah dari rencanaannya atau pelaksanaannya dan sebagainya. Kalau dalam teknik begitu, kita agak sedikit fokus lebih dalam. Apakah wakil rakyat mempunyai satu hukum atau kebiasaan melihat dari anggaran APBD tahun yang lalu ternyata dalam satu program? Betul. Apakah kan kalau program pembangunan harus sifatnya berkelanjutan. Betul. Ini kebiasaan itu jika ditindak tidak, soalnya jangan sampai diandalkan nanti dalam pelaksanaannya tidak berdampak memberikan kesejahteraan atau PAD atau peningkatan perekonomian, gitu kan. Betul. Itu gimana? Jadi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh dinas-dinas itu, maka dia harus ada output dan outcome-nya, harus ada dong, ya. Kemudian harus mengikuti indeks capaiannya yang akan ditetapkan lewat visi misinya Pak Wali, dan nanti ada turunannya namanya indeks, ya, keberhasilannya apa, gitu kan. Jadi kita ngeceknya tinggal gampang. Oh, ini mah nggak ada hubungannya dengan pencapaian itu, perlu dikerjakan. Nah, secara garis besar kami ribuan item kegiatan, Maka saya bisa mengklasifikasinya pertama ini. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler, ya kan? Ya pasti dilaksanakan tiap tahun dulu. Ya. Misal pembinaan pegawai, itu pasti ada, gitu. Pemeliharaan pasti ada. Nah, ada juga kegiatan yang non reguler. Nah, ini tinggal dilihat apakah bisa diselesaikan di tahun anggaran setahun saja, atau perlu
beberapa tahun anggaran. Ya, contoh misalnya Masjid Agung kita dulu ketika diperbaiki, ini kan multi years namanya. Ya, jadi dianggarkannya nggak sekaligus di tahun itu, ya katakan 50 miliar, tidak, ya, tapi mungkin pertama 15 miliar, ya, 15 miliar lagi, itu namanya multi years, ya. Ada kesinambungan penganggaran dalam beberapa tahun anggaran seperti itu. Ya. Nah, ada juga penganggaran yang sifatnya membantu secara langsung masyarakat. Ya. Jadi memang disediakan khusus buat masyarakat. Di antaranya apa? BPJS bagi masyarakat yang duafa, yang miskin gitu. Kan iurannya dibayarkan kan, ya, yang terdaftar yang PBI, yang PBI, ya, beserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nanti dianggarkan, ya. Nah, kemudian yang miskin tapi tidak tercatat dari BPJS ada juga kan, betul nggak? Ada juga. Nah, oleh kita DPRD dan Dinas Kesehatan disediakan dana yang sekarang itu disediakan sekitar 5 miliar buat apa? Buat masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS. Jadi ya, dibuatlah mekanismenya. Ini sudah berjalan dari sejak saya diawali sudah berjalan. Di tahun depan itu sekitar 4,5 miliaran lah buat yang seperti itu. Mekanismenya betul diketahui kan, karena tadi ini negara ini birokrasi, harus ada administrasi. Jadi nggak bisa di dalam pemerintahan itu kita asal menggunakan kemudian setelah selesai tanpa ada pertanggungjawaban, nggak bisa. Maka di antara pertanggungjawaban yang paling mudah administrasi kan. Jadi ini digunakan untuk siapa tadi? Bukan buat yang memiliki BPJS, karena kalau BPJS dia sudah datang sudah beres, gitu kan. Yang tidak, tapi dia tidak mampu, ya. Maka prosedurnya adalah dia ke puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi bahwasanya dirujuk ke rumah sakit misalkan, ya, karena harus dirawat, harus berobat secara khusus di rumah sakit. Kalau puskesmas nggak mungkin lengkap untuk itu. Dirujuklah, keluarlah rujukan dari puskesmas. Ketidakmampuannya ada dinas sosial, ya, karena yang punya tupoksi itu sekarang untuk menyatakan orang mampu atau tidak mampu dan harus dibantu atau tidak dibantu dinas sosial. Ya, dinas sosial telah mengeluarkan keterangan bahwasanya yang bersangkutan, ya, benar-benar tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan. Nah, sehingga saya sekarang plafonnya buat di rumah sakit itu sampai 15 jutaan kan. Ya, jadi kalau dirawat atau operasi segala macam, seseorang ini bisa 15 juta plafonnya kan. Makanya dianggarkan 5 miliar kan. Jadi bisa menampung berapa tuh? Ya, kalau kata rata-rata nggak habis 15 juta, katakan 10 juta saja. Berarti 5 miliar itu kan buat berapa? Buat 200 ya? Ya buat 500 orang ya, 500 ya pasien begitu. Ya, jadi mungkin setahun ya, ingat setahun ya. Ya tahun depan ada lagi anggarannya. Tahun depan ada lagi. Nah, saya tadi mendengarkan informasi dari Dinas Kesehatan, ternyata anggaran 2019 yang ditetapkan 4,7 itu sudah habis di bulan Oktober kemarin. Nah, berarti kan tahun depan kan anggaran lebih banyak. Oke, dalam menyampaikan ke arah ini dari eksekutif atau dari legislatif, biasanya kan suka dilampirkan lampiran LR-nya kan. Jadi satuan kerjanya kan ada nilai di situ, ada satuannya kan. Itu masih berlaku itu atau hanya sifatnya global saja kan? Yang diajukan dari pihak eksekutif. Satuannya ya? Ya, satuannya kan berarti ada rincian kan, ada lampirannya kan. Kayak proyek ini begini-begini, jadi
minimal wakil rakyat bisa menganalisa ini pengajuan anggarannya oke, bukan betul atau tidak gitu. Betul. Pembahasan sekarang yang sedang dilakukan itu ya, yang 7 hari kerja ini gitu ya, yang dari pagi sampai sore ya, itu adalah pembahasan tentang itu tentang detail sampai ke RKA sebetulnya, rencana kerja dan anggarannya itu detail. Misal kegiatan sosialisasi apa ya, atau pusat kerja misalnya, pusat kerja koordinasi kerja dianggarkan katakan 500 juta, bahkan di sana rinciannya jelas sekali gitu kan. Dia apakah dia pakai IO ya, karena kalau event pakai IO ya, IO berapa ya, misal jasa IO-nya 50 juta ya, kemudian di sana kan ada konsumsi makan minumnya berapa orang kali ini, ada semua detail ya. Nah, Dewan bisa mengkritisi itu, oh ini nggak mungkin gitu ya. Kalau yang sekarang terkenal kan di DKI itu masa beli rem IKE bond 60 miliaran begitu. Nah, itu kelihatan dari rincian ya, RKA itu. Jadi setiap kegiatan pasti ada. Nanti logis nggak logisnya dianalisis di Dewan, di rautnya di raut. Kalau pembahasan masalah anggaran itu ada partisipasi masyarakat di situ diperkenalkan tidak? Tidak. Ya. Di Dewan pun tidak semua Dewan. Ya. Pembahasan anggaran itu diberikan pada badan anggaran. Ya. Ada Bapeda tadi mah ngurusin Perda, kalau anggaran itu badan anggaran. Jadi tidak semua anggota Dewan ikut membahas, ya, hanya yang tergabung di dalam badan anggaran. Oke. Jadi fungsi legislatif sudah, sudah ya. Ya. Satu, kalau hubungan dengan kan Dewan sering melakukan reses dari hasil reses itu diberikan suatu alat untuk membuat anggaran atau membuat legislasi tidak dari anggota Dewan itu reses kepada DPR masing-masing. Ya. Jadi reses itu kan pekerjaan anggota Dewan, bahkan masuknya dalam sidang ya, masa sidang sebenarnya dia bukannya libur, itu bukan libur, tapi dia di luar gedung, dia langsung bertemu dengan masyarakatnya di daerah pemilihan masing-masing. Di sana kegiatannya apa? Yang menyampaikan informasi apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, plus menyerap aspirasi. Dari serapan aspirasi itulah ya bisa disalurkan oleh Dewan, apakah itu ingin diwujudkan dalam bentuk peraturan, tapi disalurkan ke fungsi legislasi, atau itu bisa diwujudkan aspirasi itu lewat penganggaran. Ya, bisa saya ketemu misalnya di RW tertentu, ya, di warga situ Pak RW, ya, warganya bilang, Pak, kami ini butuh saluran, kan, saluran air. Nah, belum ada, maka Dewan bisa ya menangkap aspirasi itu, dan kemudian ketika aspirasi itu diparipurnakan, nanti masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD namanya. Ya. Nah, ketika pembahasan di awal pembahasan anggaran itu kan RAPBD itu ujung, ya udah hampir selesai dengan RAPBD itu, maka diajukannya di bulan Oktober kan. Ya. Tapi proses sebelumnya itu ada namanya kebijakan umum anggaran, UAPPAS dan pelakuan anggaran sementara. Sampai ke sana masuklah rancangan kegiatan. Nah, Dewan bisa menyampaikan perbaikan jalan ya di lingkungan ini berapa ya, nanti saya mengatakan 100 juta ya. Tapi nanti pastinya kan ada di dinas terkait. Nanti dinas terkait itu punya ukuran-ukuran. Oh, kalau lebarnya 3 meter ya, panjangnya 100 meter, pakai hot mic, ada luar angkatnya, itu kan.
Kalau pakai coran, keluarlah angkanya. Nanti masuk ke dalam anggaran di dinas tersebut. Kalau ini kan apakah dari hasil reses berupa pokok pikiran dari anggota dewan ini, Iya. apakah harus bersifat materi programnya isinya itu fisik atau bisa juga suatu kajian? Bisa juga non fisik. Kajian bisa. Bisa. Caranya kalau masyarakat itu langsung kepada person anggota dewannya, ke fraksi, ketua atau ke siapanya? Yang paling enak itu mau ke komisi. Komisi. Ya. Personal juga oke gitu ya. Ketika reses personal ya. Ketika reses itu personal anggota dewan. Ya. Nggak bisa gabungan, nggak bisa berkelompok, nanti personal. Ya. Karena dia dianggarkannya personal. Mohon maaf, mereka anggota dewan ketika reses ada tunjangan reses. Gitu kan. Tunjangan reses. Kemudian buat makan minum konsumsi sudah disediakan oleh sekretariat gitu ya. Ya. Nah yang uang saku nggak boleh lagi. Ya, yang kemarin tuh berapa tahun tuh uang saku 50.000 ya. Ini sudah oleh BPK dilarang. Sehingga mulai reses tahun ini, insya Allah Desember ini sudah mulai reses lagi kita pertama periode ini ya, pertama periode ini kita sudah tidak boleh lagi ada uang saku kepada peserta karena itu melanggar bisa dilakukan. Tendanya, kursinya juga sudah dianggarkan oleh sekretariat. Nah, dari reses itulah kita menangkap tadi, ya. Kalau misal yang non fisik, kita punya program insentif guru ngaji, ya. Sehingga saya dulu terakhir sebelum saya cuti yang 5 tahun kemarin, itu baru di angka 1.000 orang guru ngaji yang dianggarkan. Kalau 1.000 orang kan kita punya 312 RW gitu ya, rata-rata 3 orang lah, ya. Walaupun kenyataannya ada RW yang tidak, ada juga nggak sampai 5 maksimal. Tapi kenyataannya guru ngaji di RW itu kalau di daerah-daerah yang padat itu banyak, ya, mungkin bisa sampai 10, gitu kan. Sedangkan yang dianggarkan baru 3 katakan begitu. Nah sehingga buat dari temuan aspirasi itu, Pak, kami guru ngaji ya, tapi belum mendapatkan insentif walaupun nggak besar insentifnya gitu kan. Sehingga kita dari aspirasi itu kita sampaikan kepada dinas terkait, tolong insentif guru ngajinya diperbanyak. Sekarang ini insya Allah sudah sampai ke 3.000. Buat tahun depan jadi 3.000 guru ngaji akan dialokasikan insentifnya. Oke, siap. Oke, Itu berarti non fisik ya? Iya, jadi ada kemungkinan bisa sifatnya bokeh kalau ada universitas yang suatu kajian atau yang fisik tinggal ke kesangkatan ke personal atau ke komisi yang bisa Ini masalah satu kan fungsi di soal orang para wakil rakyat masyarakat Controlling, oke. yang Pengawasan ya? pengawasan yang selama ini mungkin sebagai dasar untuk mengutuk parameternya Apa? Pertama itu rujukannya adalah Perda, ya, karena ada kejelasan di Perda. Eksekutif melaksanakan Perda ini enggak, gitu kan? Yang kedua anggaran, ya. Jadi kita tahu kegiatan ini anggarannya sekian, ya. Misalnya kalau yang fisik bangun jalan kan dipampang tuh, ya. Yang harusnya dipampang berapa? Ya, katakan kalau pelaksana pelaksana proyeknya PT apa atau CP apa dengan nilai pagunya katakan 1,5 miliar begitu ya, dalam waktu berapa hari segala macam. Nah, pengawasan ya, dewan ya walaupun sebenarnya nggak harus detail gitu sih. Oleh karena itu ya, kalau dewan cukup udah sampai itu sudah dipasang kemudian dikerjakan. Jadi sampai situ kalau dewan. Makanya kita sangat membutuhkan ya masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam LSM, ormas begitu. Karena mereka yang lebih dekat ya
lebih dekat di lingkungan masing-masing, gitu ya, yang bisa mengetahui, ya. Nanti ketika reses ataupun mereka ada pertemuan, lewat ASM banyak pertemuan-pertemuan. Ya. Kalau saya kemarin yang audiens itu ada LSM Kompas, dia punya satuan yang khusus memantau itu kan, ya, sehingga bisa melaporkan. Mungkin apa Merah Putih juga gitu juga ya. Ya, ada yang sampai punya apa satgas gitu enggak? Sehingga melaporkan pekerjaan di sini tidak bagus, gitu ya. Tidak bagus, sehingga dilaporkan. Ya. Laporannya kemana? Komisi. Tugas controlling yang lebih banyak itu dikerjakan oleh teman-teman di apa komisi. Ya. Seluruh anggota dewan kecuali pimpinan masuk ke dalam komisi-komisi. Ya. Kita punya komisi ada 4, komisi 1 sampai komisi 4. Komisi 1 ya bidangnya adalah pemerintahan dan perizinan lah. Jadi kalau layanan-layanan pemerintahan, layanan-layanan ya tentang kecamatan, kelurahan, kalau menemukan sesuatu yang tidak baik, gitu ya, bisa melaporkan ke komisi. Ya. Yang kedua, perizinan. Kalau ditemukan ada, gitu ya, bangunan ataupun usaha, ya, apapun yang tidak berizin, ya, itu tanggung jawab dewan untuk menegur Pemkot, gitu ya, dinas terkait, gitu ya, bahwasanya ini belum berizin, ya, bangun perumahan atau klaster belum ada IMB-nya, begitu kan bisa di diadukan, karena nggak bisa membangun tanpa ada izin. Nah, kemudian yang kedua, komisi yang kedua itu membidangi ekonomi dan keuangan. Nah, ekonomi berarti kan perdagangan, perindustrian, UMKM, koperasi, begitu ya. Keuangannya ya investasi, itu semuanya ada di komisi 2. Ya. Pelatihan kerja ada di komisi 2. Yang 4 dulu. Kemudian yang ketiga, komisi pembangunan. Ya, istilahnya pembangunan. Di sana ada perhubungan, jadi jalan-jalan dan segala macam, ya, marka jalan lah atau rambu-rambu, ya, kemacetan itu bisa diadukan ke komisi 3. Ya, kemudian perhubungan, kemudian PU-nya, ya, pekerjaan umumnya, angkatan jalan, ya, bangunan nggak bagus, ya, nah, maka itu ada di dinas itu, di komisi 3. Ya. Kemudian berikutnya komisi 4, ini komisi air matanya, ya, Kestra, bidang kesejahteraan rakyat. Di sana ada pendidikan, ada kesehatan, ada tenaga kerja, ya, dan sosial, termasuk juga perempuan dan pemuda, gitu, ya. Nah, kalau pembinaan ormas itu atau kemitraan ormas itu ada di komisi 1, karena ada Kesbang di sana. Kesbang produk, kan setiap ormas kan harus terdaftar, ya, harus terdaftar di Kesbang, ya, terdaftar. Maka pembinaannya, ya, di Kesbang di komisi 1. Okay. Tapi kalau bidang terkait ini, misal kemarin saya baca tentang kesehatan, ya, yang sedang diadvokasi oleh Merah Putih ini kan, ya, tentang masalah kesehatan, ya, sehingga saya menugaskan setelah suratku masuk, saya menugaskan komisi 4 untuk audiensi lagi, ya, maka ditanya ke pihak-pihak terkait kan, rumah sakit, ID-nya, gitu kan, disitulah itu fungsi kontrolnya dari DPRD. Kalau masyarakat biasa itu nggak bisa undang, nggak bisa nyarekan, betul nggak? Ya, para itu nggak bisa, gitu. Tapi kita di DPRD itu lewat komisi itu bisa,
ya, bisa memanggil mereka. Oh, hak itu. Hak. Saya pernah dulu, saya 2004-2009 ketua komisi B, ya kalau salah komisi 4. Ya. Ketika menangani kasus tentang PHK kerja ya di PT apa di daerah Wijaya, Medan itu atau Medan Jaya atau apa ya, kemudian